Kita akan baca dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah saudara, ini di dalam bahasa Indonesianya di ayat 11 ini dibilang setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Ini sebenarnya agak kurang jelas karena kalau di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa aslinya saudara, sebetulnya dikatakan kalau di dalam bahasa Inggrisnya, every priest stands daily. Bukan cuma sekedar melakukan, tapi mereka melakukannya bagaimana? Berdiri. Sedangkan di ayat 12, Yesus berdiri atau duduk. Yesus imam di perjanjian baru, dia duduk. Tapi kalau di perjanjian lama, imam-imam itu mereka masih terus mempersembahkan korban, belum selesai-selesai, makanya mereka karena nggak bisa menghapuskan dosa, sehingga mereka terus berdiri. Sekarang kita lanjut Efesus 2 ayat 6. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Sekali lagi ini di dalam bahasa Indonesianya dikatakan memberikan tempat. Tapi kembali lagi di dalam bahasa Inggrisnya juga di dalam bahasa aslinya bukan cuma sekadar memberikan tempat. Dibilang raised us up with him and seated us. Jadi bukan cuma dikasih tempat, tapi kita didudukan. Bukannya duduk, didudukan. Kalau tadi ayat tadi kita lihat Yesus sekarang posisinya di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang ini kita, posisi kita sebagai orang percaya di mana? Didudukan bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Berarti sekarang sembari saudara duduk, ucapkan kepada saudara-saudara di sebelah saudara, pesan hari ini, please be seated. Sembari saudara duduk, katakan please be seated. Oke. Jadi tema hari ini kita akan bicara soal duduk. Ya, gampang ya. Simple, duduk. Oke. Nah, tapi saya mau tanya kepada saudara, kalau tadi lihat di Ibrani 10, kita tadi kan lihat di Ibrani 10, ada perbedaan. Yang satu imam, ini ada perbedaan antara imamnya ya. Satu imam berdiri terus, kasih persembahan, gak selesai-selesai. Karena gak bisa menghapus dosa sebenarnya. Jadi berdiri, kerjain terus. Tapi habis itu di perjanjian baru, Yesus sebagai imam sudah menghapus dosa, dia duduk. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut saudara itu nggambarin apa sih orang yang tadinya tuh kerja ya, berdiri terus. Dari tadinya berdiri terus, habis itu dia duduk. Kira-kira itu apa sih maksudnya? Menggambarkan apa sih? Kira-kira menggambarkan apa? Ayo. Kalau yang tadinya berdiri terus, habis itu udah kerja, terus habis itu akhirnya duduk. Apa tadi? Istirahat. Ya, Bu Kustati tadi udah ngejawab istirahat ya. Hari ini bukan. Hari ini berarti cucunya dapat kupon flip-flop ya, di Aero Kids. Ya, cucunya dapat kupon flip-flop hari ini di Aero Kids. Nanti dicatat, tenang aja. Oke. Ya, jadi artinya apa? Istirahat. Tadinya berdiri terus, capek kan? Habis itu dia duduk. Jadi itu bicara soal istirahat. Jadi hari ini saya akan membahas tentang istirahat di dalam Kristus. Apa artinya istirahat di dalam Kristus? Ya, ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat penting saudara. Karena di Ibrani 4 ayat 1 dikatakan, Ibrani 4 ayat 1, dibilang sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya atau peristirahatannya masih berlaku. Jadi sampai sekarang janji untuk masuk peristirahatan Tuhan masih berlaku. Jadi ini adalah janji, ini adalah undangan dari Tuhan. Masih berlaku sampai sekarang. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang penting, peristirahatan ini janjinya Tuhan kepada kita. Nah, itu maksudnya apa sih? Gitu loh. Jadi istirahat itu bicara soal apa sih? Nah, saya akan bahas 5 poin. 5 poin tentang apa sih artinya istirahat di dalam Kristus itu, maksudnya itu kayak gimana? Oke. Yang pertama,
Poin pertama, kita akan lihat sekali lagi tadi di ayat yang Ibrani tadi. Ini artinya waktu imam-imam yang tadi tuh yang di perjanjian lama, kenapa mereka berdiri? Karena korbannya gak bisa menghapus dosa. Jadi pekerjaan mereka gak selesai-selesai. Karena toh korban yang mereka kasih gak sempurna. Makanya mereka masih berdiri. Tapi begitu Yesus yang mengerjakan, cukup sekali selesai. Karena korban dia adalah korban yang sempurna. Sehingga akhirnya makanya dikatakan di Ibrani 10 ayat 10 ayat 12, dia duduk. Jadi duduk atau istirahat itu bicara soal apa? Bicara soal pekerjaan yang telah selesai. Pekerjaan Tuhan yang sempurna, yang telah selesai, sehingga akhirnya dia istirahat. Kalau saudara ingat, waktu penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya semua 6 hari. Dan setelah semuanya selesai, hari ke-7 dia ngapain? Istirahat. Jadi setelah semua selesai, setelah semua dengan sempurna selesai, Tuhan beristirahat. Jadi ini yang pertama menggambarkan pekerjaan yang sudah selesai. Ketika Yesus makanya waktu di atas kayu salib, dia ngomong apa? Terakhir, sudah selesai. Makanya dia duduk. Dia bukan imam yang berdiri, tapi kita punya imam yang duduk. Dan bukan cuma imamnya yang duduk, tapi dibilang kita didudukkan bersama-sama dengan dia. Jadi saudara dan saya ini ada undangan untuk kita beristirahat bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi ini yang pertama adalah bicara soal pekerjaan yang telah selesai. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kenapa kok Tuhan beristirahat? Tuhan beristirahat itu mau ngapain? Jadi ketika dia pekerjaannya udah sempurna, udah selesai, dia ngapain? Dia enjoy. Maksudnya apa? Dia enjoy pekerjaannya. Dia udah sempurna, udah selesaikan semua, sekarang dia enjoy. Jadi resting di dalam pekerjaan yang sudah selesai itu bicara soal Tuhan enjoy pekerjaan dia. Maksudnya gimana? Enjoy ini bukan artinya kemudian gak kerja ya. Jadi istirahat di sini di dalam Kristus bukan artinya bukannya gak kerja. Karena di dalam Yohanes 5 dikatakan waktu Yesus menyembuhkan orang di Bethesda di hari Sabat. Kemudian Yesus bilang apa? Bapakku masih bekerja dan aku pun bekerja. Jadi walaupun ada tawaran tentang istirahat, tapi Tuhan itu tetap bekerja. Jadi bukannya istirahat itu bukan artinya saudara gak kerja. Tapi apa sih maksudnya jadinya? Ya, jadi enjoy-nya tuh maksudnya kayak gimana? Saya kasih contoh seperti ini. Saya suka ngikutin teknologi-teknologi dan juga yang terbaru gitu ya. Salah satu yang saya suka yang kemarin itu lagi heboh, udah lumayan beberapa bulan lah, yaitu Samsung yang baru S24 Ultra. HP itu waktu saya lihat itu canggih banget. Kenapa? Karena dia sudah mengintegrasikan AI. Jadi kan AI kan selama ini kalau pakai ChatGPT kita mesti buka dulu dong ChatGPT-nya di HP segala. Harus install software atau kita harus pergi ke internet. Tapi kalau di Samsung S24 Ultra, AI-nya itu teknologinya sudah diintegrasikan dengan sistem. Jadi gimana? Jadi contoh kayak misalnya kita mau ngeliat video, terus habis itu videonya kita pengen slow motion. Kita pengen slow motion, kita nggak usah download software, kita nggak usah edit, kita cukup tahan jempol kita atau jari kita di layarnya. Kita tahan di layarnya waktu kita nonton video, dia langsung otomatis slow motion. Waktu telepon dengan AI-nya langsung ditranslate ketika orang ngomong bahasa Inggris, saudara nggak ngerti bahasa Inggris. Nanti dari live translatornya dia akan langsung translate orang itu ngomong Inggris di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga ketika kita lagi ngomong ke dia, kita ngomong cukup dalam bahasa Indonesia, dia akan translate dalam bahasa Inggris. Jadi teknologinya canggih banget saudara. Nah sekarang, anggaplah saudara ini engineer, teknisi yang menciptakan, yang membuat Samsung S24 Ultra ini. Ya, anggap saudara yang teknisinya. Ketika mau bikin S24 Ultra-nya ini, apa yang saudara kerjakan? Saudara bikin hardware-nya, saudara cari bahan-bahannya, saudara juga bisa belajar untuk mungkin coding-codingnya supaya programnya ini bisa jalan, ya enggak? Supaya S24-nya ini selesai. Tapi begitu S24 Ultra-nya udah jadi, apakah saudara masih cari-cari gimana cara bikin S24 Ultra? Enggak, selesai sudah pekerjaannya. Tapi apakah habis itu stop? No. Kerjamu apa sekarang sebagai teknisi yang sudah menyelesaikan pekerjaan? Dipakai, ya enggak? Mau ngapain kita udah buat capek-capek, cuman ditinggalin doang buat dibuang. Iya dong.
Jadi sekarang HP itu dibawa kemana-mana. Kita pakai, ada kegunaannya. Setiap hari kita pakai. Ketika kita ada perlu browsing, kita langsung ambil HP. Ketika telepon, kita ambil HP. Ketika kita mau foto, mau rekam video, kita pakai HP itu. Jadi sekarang pekerjaan kita menggunakan apa yang sudah selesai. Jadi bukan yang nggak kerja, caranya teknisi itu enjoy pekerjaan dia tuh gimana caranya? Ya dengan pakai dong. Caranya dia enjoy bukannya ditinggalin aja terus dia tiduran. Wah kerjaan saya sudah selesai. No enggak. Caranya dia enjoy pekerjaan dia yang sudah selesai dengan apa? Ya dipakai. Jadi seperti itu. Makanya kenapa Tuhan kita terus bekerja. Dia bukannya bekerja menciptakan lagi. Penciptaannya udah selesai. Penebusannya udah selesai. Tapi dia sekarang mau bekerja bersama-sama dengan kita. Kita yang udah ditebus. Nah itu dari sisi penciptanya. Sekarang sebagai HP-nya. HP sebelum dibeli biasanya ditaruh, dipajang di toko yang bagus, dikasih box yang bagus, ya, diplastikin dong semuanya supaya rapi kan? Gak mungkin dong kalau kita misalnya mau beli Samsung S24 Ultra yang flagship kayak gitu, terus habis itu kita beli di tempat oplosan bensin yang jual Pertalite gitu di pinggir jalan. Kira-kira di situ kalau ada yang jual S24 Ultra, saudara bakal beli? Enggak, ya. Jadi kenapa? Karena itu kan mau appeal. Kita kan mau lihat, wah ini nih udah ditata dengan bagus dari tokonya semua. Pilih dong. Jadi tujuannya itu supaya apa? Supaya orang beli. Tapi pertanyaan saya, begitu HP itu dibeli, boxnya dipakai nggak? Masih perlu nggak itu plastik-plastiknya itu? Masih perlu nggak itu, wah ini kelihatannya bagus. Udah nggak perlu lagi. Waktu udah dibeli yang paling penting tuh apa? Bisa dipakai atau enggak? Jadi inilah perbedaannya saudara, ketika saudara beristirahat itu artinya saudara bukan lagi bekerja, saudara bukan lagi melayani, saudara bukan lagi kasih perpuluhan, saudara bukan lagi puasa supaya Tuhan lihat saudara. Nih Tuhan nih gue udah puasa, lihat dong, nih saya berkenan sekarang sama Tuhan. Nih saya sudah, lihat nih sekarang saya udah rajin puasa, saya udah rajin ibadah, saya rajin bersedekah. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat saya dong. Supaya saya berkenan sama Tuhan. Nah ini mah yang lain yang lain-lain mah kagak ibadah, yang lain-lain mah gak pernah datang hari Minggu. Saya yang berkenan dong, saya kan udah dandan istilahnya dengan pelayanan semua kita udah berusaha tampil yang terbaik buat Tuhan. Jadi supaya apa? Supaya Tuhan pilih saya, supaya saya berkenan di mata Tuhan. Udah gak ada urusannya lagi seperti itu. Karena saudara dan saya sudah dibayar mahal oleh Kristus. Saudara dan saya sudah dibayar dengan darah yang mahal. Sekarang pertanyaannya bukan apakah Tuhan berkenan sama saudara sama saya. Bukannya kita melayani supaya Tuhan berkenan sama saya. Bukannya kita melayani supaya Tuhan jawab doa saya. Bukannya saya berpuasa atau berdoa supaya Tuhan jawab saya. No. Pertanyaannya ketika saya dan saudara sudah dibeli adalah bisa dipakai apa enggak? Apakah saudara dan saya bisa bekerja bersama-sama dengan Kristus atau enggak? HP-nya pasti dibawa-bawa terus. Tuhan itu bawa kita terus, makanya maunya tuh kita ngikut dia terus. Supaya apa? Ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu, kita bisa berfungsi. Ketika Tuhan mau browsing istilahnya, kita berfungsi. Jadi that is rest. Ya, jadi kita tetap bekerja, tapi kita bukan bekerja untuk supaya Tuhan terima saya. Supaya saya diberkati. Saya melayani supaya Tuhan berkati saya. Saya setia supaya Tuhan berkati saya. Saya setia supaya saya dapat favornya Tuhan. Supaya saya bisa join ke gerakannya Tuhan. Kagak ada, bukan itu saudara. Tapi kita sekarang pertanyaannya adalah bisa berfungsi atau enggak. Karena saudara dan saya udah dibeli. Jadi pertanyaannya bukannya lagi saya berkenan atau enggak. Wah kamu gak berkenan, kamu kemarin habis ngomong kotor. Terus datang lagi ke gereja, munafik lu. Ini gue gak pernah ngomong kotor. Saya bukan berarti kemudian habis ini saudara saya enaknya ngomong kotor ya. Enggak gitu ya. Karena ini balik lagi tadi pernyataan saya adalah rest itu bukannya berarti gak kerja. Rest bukannya berarti saudara gak berbuat baik.
Tapi rest bicara soal apa? Peristirahatan itu bicara soal apa? Ketika saudara berbuat baik itu bukan supaya saudara diterima. Tapi kenapa? Karena ini saudara sekarang lagi dipakai Tuhan. Jadi bukannya saudara kemudian seenaknya aja ngomong kasar. Bukan seenaknya aja habis itu saudara nipu orang. Enggak gitu. Tapi pertanyaannya apakah saudara berfungsi? Apakah saudara berfungsi? Apakah saudara bisa menjadi partnernya Tuhan? Kemana-mana Tuhan lagi berjalan, kita ada di sana. Makanya kenapa waktu Daud punya kerinduan, aku pengen bikin bait Allah. Tuhan tuh ngomongnya apa sih ke Daud? Dari dulu tuh aku gak pernah sebenarnya tinggal, gak pernah dia minta dibuatin bait. Kenapa? Karena dari dulu ya gue jalan dari kemah ke kemah. Karena dia adalah Tuhan yang bergerak. Kalau saudara perhatikan, semua ciptaan Tuhan itu bergerak. Punya pergerakan. Planet aja juga bergerak, berputar. Rotasi, ngelilingin matahari. Kemudian bahkan planet-planet lain yang kita udah gak tahu namanya itu yang berjuta-juta, bermiliar-miliar, triliunan. Itu semua bergerak. Itu menggambarkan Tuhan kita yang selalu bergerak. Makanya semua ciptaannya bergerak. Dan saya percaya kita semua juga sekarang ada di kegerakan Tuhan, amin. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Jadi bukannya berarti istirahat itu semata-mata kita berdiam diri. Tapi istirahat itu adalah bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pekerjaannya yang udah selesai. Ya, jadi ini S24-nya udah selesai. Pakai. Keselamatanmu sudah selesai. Pakai, kerjain untuk keselamatannya. Makanya Paulus bilang kerjakan keselamatanmu. Dan itu bahkan bukan kamu yang kerjain. Karena Paulus bilang apa? Sebab Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu di dalammu. Baik itu untuk kemauan dan juga melakukannya. Jadi bahkan kemauannya aja Tuhan kerjakan di dalam diri saudara. Pertanyaan saudara ngerespon atau enggak? That is rest. Itulah rest. Ya, saudara. Kita percaya kepada Tuhan dan kita mengandalkan Dia. Dan kita bekerja bukan lagi untuk sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu. No, kita bekerja dari posisi semuanya sudah selesai. Jadi enjoy itu bukan artinya saudara diam-diam aja ya. Jadi kita tetap bekerja. Dan juga pekerjaan Tuhan yang udah selesai itu artinya apa saudara? Yang sudah selesai itu artinya Tuhan sudah sediakan juga semua kebutuhanmu. Penyediaannya udah ada. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, semuanya sudah ada. Mau makan udah ada pohonnya. Semua yang dia perlu udah ada. Tapi apakah habis itu mereka gak kerja? Tuhan kasih kerjaan gak? Kasih. Tapi dia bukan bekerja untuk mengerjakan tanah. Dia bekerja untuk mengerjakan apa yang Tuhan udah kasih. Adam sudah diberkati dulu, baru dia kelola. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, beda cerita. Adam bukan lagi disuruh kelola, Adam disuruh usahain tuh tanah. Tadinya tanah itu bekerja untuk Adam, udah diciptain sama Tuhan, sekarang Adam suruh mulai dari awal. Makanya dia bilang dengan keringat, dengan peluh. Jadi tetap kerja gak? Kerja, tapi kerjanya dengan keringat. Itu bukan rest, saudara. Jadi bukannya rest itu gak kerja ya. Adam tetap kerja di awal, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, kerjanya penuh keringat. Makanya jangan bangga saudara ketika kita suka bilang kita kerja bagai kuda. Ketika kita bilang, ini usaha saya yang sudah saya bangun dengan keringat saya sendiri. Siapa yang pernah dengar itu? Jangan bangga saudara. Saya katakan ini dengan baik-baik, dengan hati-hati, diingat. Kalau saudara masih mengucapkan itu hati-hati, cek hatimu. Karena ketika saudara mengatakan dengan keringat saya sendiri, apakah saudara betul-betul berarti saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri? Dan kedua, itu mungkin saja saudara masih punya prinsip, masih punya mindset
dosa. Karena orang yang di dalam kutukan dosa berkeringat untuk mendapatkan sesuatu. Adam tetap bekerja, tapi dari posisi dia udah diberkati dulu. Dia diberkati, dia disediakan, kemudian dia kerja. Sedangkan orang jatuh dalam dosa, dia harus berkeringat dulu buat dapetin berkatnya. Dia kerja untuk mendapatkan berkat. Adam sebelumnya bekerja dari posisi sudah diberkati. Dia diberkati dulu baru dia kerja. Yesus waktu dia menebus kita saudara, bukan cuma seluruh badannya doang yang berdarah. Bukan cuma badan di luar aja. Tapi pertama kali yang dia tebus apa? Keringat. Di Taman Getsemani keringatnya bercampur dengan darah. Yang dia tebus pertama adalah kutuk keringat itu. Sehingga saudara nggak perlu lagi berpeluh. Saudara sedang dikembalikan ke posisi semula seperti Adam. Di mana saudara bukan berkeringat untuk mendapatkan sesuatu, tapi saudara bekerja dari posisi saudara sudah diberkati. Itu bicara soal penyediaan Tuhan yang sudah ada. Jadi saudara bukan bekerja untuk mendapatkan penyediaan itu. Ini gue cari sendiri, bisa dengan keringat sendiri. Ini usaha gue besarkan dengan keringat sendiri. Hati-hati saudara. Ketika saudara berkata seperti itu, check your heart. Karena di dalam Kristus, di dalam peristirahatan Kristus, gak ada kata dengan keringat sendiri. Tapi dengan darah Kristus. Ya. Kenapa ini saya katakan, kenapa hari ini khotbahnya soal ini. Ini saya tadi gak sampaikan sebenarnya di ibadah pertama. Tapi tadi pas lagi di ruang tunggu saya lagi renungkan kembali di Yesaya 28 tadi. Udah sempat bahas sih di Yesaya 28. Ya. Tapi di Yesaya 28 itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan, nih ya. Ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Di mana? Saudara ada di mana? Saudara sekarang ada di gereja kemuliaan Sion. Jadi ini penting ya. Perhatikan. Sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di dalam bahasa Inggrisnya, juga di dalam bahasa aslinya di Ibrani dikatakan will not make haste. Nggak akan buru-buru. Kalau di perjanjian baru itu dibilangnya will not be put to shame. Tapi sebetulnya itu kalau saya tadi pelajari bahwa itu sebetulnya adalah parafrase, itu diganti sebenarnya. Bukan diganti maksudnya untuk diperjelas sedikit gitu. Tapi sebenarnya dari aslinya ini tuh lagi ngomong nggak akan terburu-buru. Ya. Kenapa ngomong seperti ini sih? Karena saat itu di Yesaya 28 Tuhan itu lagi bicara kepada orang Israel. Kepada orang Israel dibilang, tuh kamu itu bakal ada serangan seperti apa? Seperti flood, seperti apa tuh flood? Seperti banjir. Ada storm yang akan datang. Kamu akan diserang oleh penduduk Asyur, basically itu Asyur yang akan menyerang bangsa Israel. Dan itu akan diserang seperti banjir. Tapi habis itu bangsa Israel bilangnya apa? Bangsa Israel dengan sombong dia bilang, kita udah punya tempat perlindungan sendiri. Kita udah punya deal bahkan dengan kematian dia bilang. Apa itu yang lu bilang kita bakal sampai mati, kita bakal dihancurin? Enggak bakalan. Kita bahkan sudah buat deal sama kematian. Dibilang gitu. Maksudnya apa? Karena bangsa Israel waktu itu dia buat deal sama Mesir. Mereka lari ke Mesir. Kepercayaan mereka ada di Mesir. Sedangkan Tuhan suruhnya mereka mengandalkan Tuhan. Tapi mereka pilihnya Mesir. Dan dengan sombong mereka katakan seperti itu. Dan habis itu Tuhan bilang begini. Aku sudah meletakkan di Israel batu penjuru. Dan siapa yang percaya sama batu penjuru ini, sama Kristus ini, dia gak akan terburu-buru. Jadi ini lagi menggambarkan kayak istilahnya, lu bilang katanya itu fondasi kalian itu Mesir. Tapi ini Tuhan lagi ajarin, kalau fondasimu itu Kristus, lu gak bakal buru-buru. Maksudnya apa? Karena banjir yang akan datang itu nanti, lu gak usah buru-buru kabur. Gitu loh. Jadi maksud ayat ini tuh sebenarnya tadinya seperti itu. Kenapa saya ngomong gini? Karena di dalam Yesaya 28 orang Israel juga memaki Yesaya. Dia bilang gini, apa tuh nabi ini
Mereka ngomong ke Yesaya, siapa ini nabi ini? Mau ajarin apa lu? Lu mah ajarinnya ke anak-anak kecil. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya jelas dibilang katanya precepts upon precepts, line upon line. Jadi dari satu baris ke baris. Kayak lu ngajarin anak kecil. Dari satu baris ke baris. Sedikit di sini, sedikit di situ. Dianggap remeh. Jadi perkataan Yesaya itu dianggap remeh. Dan perkataan Yesaya itu apa yang dia tadi bilang, Tuhan akhirnya kan bilang kan, orang yang berlogat ganjil itu yang akan ngomong sama kamu. Apa yang diomongin sama Tuhan? This is the rest. Inilah perhentian Tuhan. Jadi buat bangsa Israel kata perhentian Tuhan itu, pesan perhentian Tuhan itu dianggap enteng saudara. Pesan istirahat dari Tuhan itu enteng dianggapnya. Jadi kesannya ini apa sih saya khotbahin hari ini istirahat. Ya istirahat gue juga tiap hari juga istirahat. Jangan anggap enteng saudara. This is the rest from God. Ini adalah peristirahatan dari Tuhan. Kita perlu mengerti ini. Jadi yang pertama tadi kita perlu mengerti bahwa istirahat itu bicara soal pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Yang kedua bicara soal apa? Peristirahatan itu bicara tentang siklus atau cycle-nya Tuhan. Tuhan itu punya siklus. Di dalam semua ciptaan Tuhan, hampir semuanya ada siklus. Planet ada siklusnya. Bumi rotasinya, semua ada waktunya. Semua tepat ada siklusnya. Tuhan itu menyukai ritme, itu dia tetapkan ada ritme, planet, kita bumi, semua kita rotasi ada 24 jam. Semuanya ada waktunya, ada ritmenya, ada siklusnya. Wanita juga punya siklus ya enggak? Setiap bulan Tuhan ciptakan. Tuhan tuh selalu bekerja dengan siklus. Dan ini dia jadi istirahat bukan cuma sekedar janji Tuhan secara rohani. Tapi ini juga bicara soal siklus beneran. Makanya Tuhan bilang 6 hari dia bekerja, 1 hari dia beristirahat. Itu bicara soal siklus. 6 hari dia bekerja, ada 1 hari dia beristirahat. Makanya tadi di Yesaya 28 dikatakan apa? Barang siapa yang percaya tidak akan buru-buru. Will not make haste, gak akan buru-buru. Mereka tenang. Karena mereka percaya di dalam timingnya Tuhan. Dan Tuhan kasih kita siklus itu. 6 hari kita kerja, 1 hari kita beristirahat. Jangan main-main saudara. Pernah gak saudara bertanya, kok bisa 1 minggu 7 hari, kenapa gak 10 hari? Ada yang pernah nanya? Ada yang pernah bingung? Kenapa 1 minggu, kok 7 hari gak 10 hari? Dulu waktu di zaman revolusi Perancis sempat ada mau dibikin 1 minggu 10 hari. Gak berhasil. Kenapa 1 minggu 7 hari? Saking udah biasanya kita pikir ya udahlah itu udah biasa dong 1 minggu 7 hari. Tapi sadar gak saudara bahwa itu bukan satu kebetulan. Kita bisa ada 1 minggu 7 hari kok bisa ikut, bisa pas sama firman Tuhan. Bahkan yang monitor waktu di dunia itu siapa? Di mana? Greenwich. Jadi bahkan di Greenwich Museum aja di websitenya ketika saya lihat, kenapa alasan bisa 1 minggu itu 7 hari? Pertama itu diambil dari orang Babel zaman dulu yang pintar astronomi. Jadi ketika mereka memperhatikan astronomi semua dan mereka set bahwa 1 minggu itu 7 hari. Terus habis itu ditambah lagi mereka juga bilang bahwa ini ada hubungannya dengan budaya Yudaism dan juga orang Kristen. Karena Tuhan bekerja 6 hari, beristirahat 1 hari, 7 hari. Jadi bahkan di Greenwich aja yang ngatur waktunya bumi ini, yang menjadi standarnya, bilang bahwa ini ada hubungannya dengan Kristus. Dan orang Babel yang pintar astronomi, yang orang zaman dulu yang perhatian astronomi, mereka lihat langit. Tahu kan saudara bahwa di Mazmur dikatakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi gak heran orang-orang yang ahli langit juga akan sama kesimpulannya dengan firman Tuhan. Walaupun mereka orang Babel gak percaya Tuhan, mereka ngelihatnya langit, tapi langit menceritakan Tuhan masalahnya. Jadi waktu mereka set kalender itu 1 minggu 7 hari, mau gak mau sesuai sama waktunya Tuhan.
Saudara bisa bayangkan orang-orang di luar sana boleh gak percaya sama Tuhan. Mereka boleh bilang mereka gak percaya Tuhan. Tapi mereka mau gak mau mereka hidup dalam sistemnya Tuhan. Bilang, Tuhan gak ada. Apa itu Tuhan? Masa lu masih zaman sekarang masih percaya Tuhan? Mereka juga hidup di sistemnya Tuhan. Mau gak mau. Jadi saudara jangan sampai kita anggap ini enteng. Makanya kenapa hari Minggu ini ketika kita berkumpul bersama-sama, jangan anggap enteng. Karena saudara kok bisa sih hari Minggu libur? Emang zaman dulu ada hari Minggu libur? Apalagi di perjanjian lama mana ada? Kok bisa kita sekarang orang Kristen bisa pas sih hari Minggu libur? Pernah nanya gak sih saudara? Coba bayangin kalau hari Minggu gak libur saudara masih harus kerja. Gimana caranya saudara mau ke gereja? Pasti saudara harus berjuang keras, pengorbanan yang lebih besar. Sekarang kok bisa hari Minggu libur? Kok bisa sistemnya sampai seperti itu? Sampai bisa mengakomodasi kita orang Kristen? Cuman orang Kristen yang pakai hari Minggu buat ibadah? Kok bisa? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Dari bangsa Roma saat itu, dan juga tahu saudara hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Hari Tuhan bangkit, Yesus bangkit itu di hari Minggu. Di gereja mula-mula mereka berkumpul di hari pertama dalam minggu itu. Kalau di dalam Alkitab hari pertama itu adalah hari Minggu. Makanya sampai sekarang kita bisa merayakan di hari Minggu. Jadi saudara, hari Minggu itu sebenarnya harusnya perayaan. Hari Minggu itu adalah rest with God. Jangan anggap enteng. Kita pikir ya udahlah setiap hari Minggu gitu. Bisa dapat hari Minggu dari mana? Kalau bukan Tuhan emang ada hari Minggu? Bisa kok bisa sih. 1 minggu kok bisa 7 hari. Terus bisa pas hari Minggu kita libur. Tanggal merah. Bisa bayangin gak kalau hari Minggu gak tanggal merah? Bisa bayangin gak kalau kita masih hidup kayak orang zaman dulu? Jadi jangan anggap enteng ketika kita berjumpa bersama-sama di hari Minggu. Berjumpa dengan Tuhan. Semua udah Tuhan atur. Sedemikian rupa. Jadi ini bicara soal siklus saudara. 6 hari kita bekerja, 1 hari beristirahat. Bukan cuma siklus 7 hari doang saudara. Sebelum itu, karena ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya di Amerika, sebelum saya pulang, saya bekerja di satu restoran fast food. Namanya Chick-fil-A, itu terkenal. Ya enak banget ya itu saudara. Di sini sayangnya gak ada. Tapi yang bikin Chick-fil-A itu adalah orang Kristen. Dan dia berkomitmen setiap hari Minggu tutup. Padahal hari Minggu buat restoran fast food harusnya omset paling gede. Tutup sama dia. Makanya di mall-mall jarang ada. Karena mall biasanya Minggu buka. Dia Minggu gak mau buka, Minggu tutup. Saya pernah bekerja di sana. Dan saya bagian prep di kitchen. Saya yang menyiapkan salad waktu itu. Karena semua salad harus seger. Jadi lettuce harus dipotong, tomatnya juga harus dipotong seger saat itu. Setiap saya kerja shift pagi, dan biasanya Senin sampai Jumat kalau kerja, kalau saya biasanya pilih kerja Senin sampai Jumat. Kenapa? Kalau Sabtu rame banget. Sibuk banget, hektik. Sana sini, sana sini, sana sini. Kalau Senin sampai Jumat saya masih bisa lebih santai pagi-pagi. Siapin semuanya masih lebih santai. Tapi namanya saudara kalau hari Sabtu, itu dari biasanya jam 10 itu kalau Senin sampai Jumat baru mulai sibuk. Kalau hari Sabtu dari jam 9 udah gerasak gerusuk sana sini saudara. Saking sibuknya. Dan juga kalau Chick-fil-A itu kalau lagi drive-thru-nya tuh bukan cuma ngelewatin mesin itu doang. Saking udah ngantrinya udah kayak ular, seharus ada orang di luar yang ngambil order. Saya pernah ngambil order beberapa kali. Waktu itu juga pernah pas lagi musim panas. Sampai 1 jam itu gak kelar-kelar saudara. Baru di depan saya ngomong setiap kali, saya sampai bosen nih saudara. Tiap kali kalau ada orang datang, "Hi, welcome to Chick-fil-A, how can I serve you?" Terus habis itu udah selesai, "Hi, welcome to Chick-fil-A, how can I serve you?" Lagi, welcome, udah gitu saya harus konsentrasi kan ngeliatin menunya semua, mereka maunya apa. Udah gitu belum kalau orang banyak maunya, minta tambah keju ini, minta ini, waduh pusing. Lebih capek saudara dari khotbah. 1 jam, habis itu udah saya bawa air di luar, biasanya selalu kita pasti bawa air. Tapi nggak sampai nggak bisa sempat minum saudara. Udah sampai 1 jam begitu udah mulai reda, itu traffic, baru saya bisa minum. Itu leher sampai sakit saudara.
Beneran sakit, saking seramai itu. Terutama kalau hari Sabtu itu udah ngantrinya udah gak kira-kira. Jadi saya saksi mata yang benar-benar saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. 5 hari mereka kerja, semua biasa. Tapi di hari ke-6, double blessings. Mereka tutup hari Minggu. Saudara tahu, average rata-rata satu toko Chick-fil-A dibandingkan rata-rata satu toko McDonald's dan yang lain-lain. Omsetnya Chick-fil-A setahu saya itu 2 kali lipat. Rata-rata satu toko, rata-rata ya. Jadi saudara bisa bayangkan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang betul-betul pakai prinsip Tuhan ini diberkati dengan luar biasa. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng ini. Ini adalah siklus yang Tuhan, personally Tuhan lakukan, Tuhan kasih ke kita. Siklus bukan cuma 7 hari doang. Ada satu lagi yang Yesus ajarkan di dalam doa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus gak ajarin kita, berikan kami tahun ini makanan kami yang secukupnya. Seringkali kan kita sebagai manusia maunya udah dapat budget setahun. Tuhan kasih penyediaan buat setahun. Enggak, tapi Yesus gak pernah ajarkan itu. Yesus gak ajarkan berikan kami bulan ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kami minggu ini makanan kami yang secukupnya. Enggak. Yesus ajarkan apa? Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya kenapa Yesus bilang hari esok jangan khawatir. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Tuhan maunya kita hidup di hari ini. Percaya akan penyediaan Tuhan. Bahwa Tuhan udah sediakan buat besok juga udah ada. Itu siklus yang dari Tuhan. Perhatikan itu saudara. Ketika Tuhan ada kasih suatu siklus di dalam Alkitab itu saudara harus perhatikan. Karena ketika Tuhan menciptakan sesuatu semua ada siklusnya. Ketika Tuhan menciptakan wanita ada siklusnya. Ketika Tuhan menciptakan bumi ada siklusnya. Tanaman, musim, semua ada siklusnya. Kalau kita nggak perhatikan itu, kalau kita mungkin karena terbiasa di musim tropis. Kalau kita lagi di musim yang 4 musim, mau masuk musim dingin, siklusnya Tuhan itu udah musim dingin, kita nggak siapin jaket, kita nggak siapin heater, apa yang terjadi? Mateng lah. Kalau kita tidak perhatikan siklus yang dari Tuhan, itu salah kita sendiri. Jangan heran saudara orangnya suka stres, karena kerja 7 hari udah kerja bagai kuda. Sekali lagi ya, istirahat bukannya berarti nggak kerja, tapi mentalmu itu apa? Apakah saudara perhatikan siklus yang dari Tuhan? Jangan anggap enteng. 7 hari dikasih sama Tuhan, 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Saya bukan bilang saudara untuk memperhatikan hari Sabat lagi ya. Jadi ini bukan hukum Taurat lagi, bukan soal hukum Taurat seperti itu. Tapi ini bicara soal prinsip. Karena kan di firman dikatakan bahwa jangan kita, gak perlu kita lagi mengobserve atau memperhatikan hari Sabat lagi. Tapi jadi ini bukan soal hukum lagi. Jadi saya bukan ngajarin saudara untuk pakai ini jadi hukum Taurat, no. Tapi prinsipnya. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Jangan anggap enteng. Karena kita udah saking terbiasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, istirahat bicara soal apa? Istirahat bicara soal postur atau posisi. Itu bicara soal postur, posisi. Ketika saudara istirahat, ketika saudara duduk aja, posturnya kan harus benar. Ya enggak? Makanya suka diocehin kalau duduk lama-lama terus habis itu bungkuk, kan enggak boleh. Harus tegak. Bahkan tidur pun ada postur, ada posisinya yang baik. Karena itu menentukan apakah saudara bisa beristirahat dengan baik atau enggak. Jadi istirahat bicara soal postur. Rest is about your posture. Sekarang pertanyaan saya kalau ngomong soal postur ketika saudara beristirahat, ketika saudara duduk, ketika saudara tidur, ketika saudara sedang mau istirahat. Siapa yang istirahat menjauhi tanah? Lompat-lompat lah, sambil berdiri, ada? Semuanya kalau misalnya mau istirahat itu posisinya gimana? Mendekat ke tanah, antara duduk, atau kita tidur rebahan. Bahkan binatang aja, hewan aja biasa mencari tempat untuk bersandar.
untuk tidur, untuk istirahat. Menghadap ke tanah. Makanya kenapa kalau kita dibilang rest in peace atau kita udah meninggal, kita kembali ke tanah. Rest in peace. Tidurnya di tanah, bahkan dikubur di tanah. Kenapa? Karena badan kita asalnya dari tanah. Jadi sebenarnya postur istirahat itu apa sih? Kita mendekat ke sumber kita. Badan kita terbuat dari tanah, debu dan tanah, makanya kita ketika istirahat, ketika badan butuh istirahat, kita mendekat ke tanah. Tapi hidup kita, roh kita dibuatnya dari mana? Dari roh Tuhan. Kalau roh kita mau beristirahat, caranya gimana? Mendekat ke... That's rest. That's the posture of rest. Postur posisi istirahat yang benar secara roh adalah ketika saudara mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara bersandar kepada Tuhan. Jadi peristirahatan itu bicara soal mendekat kepada sumbernya. Mendekat kepada sumbernya itu siapa? Yesus. Yohanes di dalam perjamuan waktu sama Yesus dia bersandar, dia bilang dia bersandar di dadanya Yesus. Kemudian waktu Petrus pengen tahu siapa sih yang mengkhianati Yesus, Petrus ngomong ke Yohanes. Tanya tuh Yesus. Kenapa dia tanya Yohanes? Karena Yohanes yang bersandar. Dia dekat dengan Yesus. Petrus harus tanya ke Yohanes, tuh tanya siapa sih yang bakal mengkhianati kamu? Akhirnya Yohanes tanya, dan siapa yang dikasih tahu duluan jadinya? Ya yang nanya dong. Jadi apa artinya saudara? Orang yang bersandar dekat dengan Yesus, dia adalah orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Dia tahu apa yang di pikiran Tuhan. Dia tahu apa rencana Tuhan. Sebelum dari yang lain. Karena dia begitu dekat, dia bersandar kepada Tuhan. Isi hatinya Tuhan dia curahkan ke Yohanes. That's rest. Tanda saudara beristirahat apa? Ketika Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada saudara. Apakah saudara pengen tahu isi hati Tuhan? Atau saudara cuma pengen tahu tren saham minggu depan kayak gimana? Atau saudara cuma pengen tahu minggu depan orderan dari siapa? Find rest. Beristirahat di dalam Tuhan. Itu bicara soal posture. Yang keempat, peristirahatan bicara soal apa sih? Peristirahatan bicara tentang blessings, inheritance, and glory. Bicara soal berkat, bicara soal warisan, bicara soal kemuliaan. Apa maksudnya? Ketika Tuhan selesai kerjanya, dia beristirahat. Artinya apa? Itu kan pekerjaannya sempurna. Dan makanya dia beristirahat. Itu artinya apa? Kemuliaan dia, itu kemuliaan dia. Pekerjaan dia udah sempurna, selesai. Sekarang dia enjoy. That's his glory, itu kemuliaan dia. Dan juga ini adalah berkat kita sebagai anak-anak Tuhan. Di Ulangan 5 ayat 15 makanya dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun, ini ke bangsa Israel, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kenapa diperintahkan hari Sabat? Supaya ingat bahwa engkau dulu budak. Jadi dulu lu budak, sekarang kamu anak. Beda, budak kerja tiap hari, kerja bagai kuda. Nah itu budak. Kalau kita suka ngomong kita kerja bagai kuda, nah sekarang ini ayat ini saya kasih buat saudara. Ingat, kamu bukan budak lagi. Kamu sekarang anak Tuhan. Budak itu gak punya hari Sabat, budak itu kerja 7 hari full, gak ada istirahatnya. Makanya di sini Tuhan sampai harus perintahkan, saya kasih kamu hari Sabat. Kenapa? Kamu ini harus ada istirahat. Kamu ini anak, bukan budak lagi. Budak tuh kamu kerja bagai kuda sampai badan udah kayak digebukin. Kalau bahasa Israel waktu itu beneran digebukin. Sekarang kita mungkin gak digebukin, tapi waktu tidur berasanya badan gue kayak digebukin. Kan suka ada orang tuh suka ngomong gitu, kerja sampai badannya berasa kayak digebukin. Jangan-jangan kita masih budak. Sekali lagi, bukan berarti kita gak kerja keras ya. Tapi ini bicara soal cycle-nya. Bicara soal mental kita.
Apakah hati kita suka khawatir ketika kita merasa, aduh kalau gue gak kerja nih nanti kerjaan gak beres nih. Kalau gue hari Minggu sibuk pelayanan nih, nanti ini gak beres nih. Tugas gue gak selesai nih. Kerjaan gue gak selesai nih. Orderan gak bisa dapet nih. Omset kurang nih. Makanya tadi dibuktikan bahkan seperti kayak tadi Chick-fil-A. Minggu ditutup. Omset harusnya paling gede hari Minggu dia tutup. Tapi justru rata-rata omset satu tokonya lebih besar daripada fast food yang lain. Jangan main-main saudara dengan ini. Ini mungkin kesannya simple ya, cuma disuruh istirahat. Tapi Tuhan tuh anggap serius loh. Sampai bahkan waktu bangsa Israel dulu di bawah hukum Taurat, orang yang gak memperhatikan hari Sabat, diapain? Mati. Seserius itu Tuhan. Jadi jangan sampai sekarang gara-gara kita bilang kan kita udah gak memperhatikan hari Sabat lagi. Terus kita seenaknya. Karena ini siklusnya Tuhan, ini prinsip Tuhan loh. Tadi di Ibrani masih disebutkan bahwa masih ada undangan untuk masuk ke dalam peristirahatan Tuhan. Jadi bukannya saudara memperhatikan hari Sabat lagi, tapi beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Jangan main-main saudara. Kesannya simpel, kesannya sederhana. Makanya kayak tadi bangsa Israel bilang, apa sih itu pesannya Yesaya? Ntar sedikit di sini, sedikit di situ. Apa pesannya soal istirahat? Apa mau ngajarin ke anak kecil? Digituin sama orang Israel. Jadi jangan sampai kita kayak orang Israel, saudara. Sesuatu yang simpel memang. Tapi ini adalah sebenarnya apa sih? Kenapa Tuhan anggap ini serius? Ini blessing. Ini udah gue kasih berkat, lu kok gak mau sih? Ngeselin tau gak? Kayak misalnya anak udah dikasih hadiah gitu ya. Terus dia tolak, enggak gue gak perlu. Wih, belagu bener nih anak. Ya gak? Apalagi kalau misalnya opa atau oma gitu biasa kan kalau beliin cucu gitu ya. Waduh udah sampai ke mall rela-relain, beliin ini, beliin itu, cariin ini, cariin itu. Begitu kasih cucunya, enggak perlu. Di rumah juga punya. Kesel gak? Ya ini sama. Ini Tuhan kasih mau ke anaknya. Nih berkat nih. Waktu istirahat. Enggak Tuhan, no, saya gak mau istirahat. Kan kita harus kerja supaya kita bisa sukses. Keselin tau gak? Tuhan bukannya gak mau saudara kerja, orang Tuhan itu juga Tuhan yang bekerja kok. Salomo juga bilang, dia paling benci sama orang yang males. Tapi Salomo juga at the same time dia bilang, sia-sia orang yang bersusah payah cari kekayaan. Jadi bukannya berarti kemudian kita gak kerja, Salomo juga benci orang yang males. Tapi Salomo juga benci orang yang bilang bersusah payah buat dapetin kekayaan. Lu sia-sia semua usaha lu. Jadi ini penting saudara. Kalau buat saudara yang mungkin, ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang saya khotbahkan waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Kalau saudara mungkin yang belum mendengarkan, bisa dengarkan mungkin di YouTube ada. Karena kenapa? Karena ini ada hubungannya sebenarnya. Kita perlu mengenal Bapak kita siapa, dan kemudian kita perlu mengenal Ibu kita siapa. Itu bicara soal perjanjian, bicara soal covenant. Saudara ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Nah ini kan sebenarnya yang saya sampaikan hari ini kan bicara soal perjanjian baru. Jangan balik lagi ke sana. This is God's blessing. Receive. Terima berkat dari Tuhan. Jangan ditolak. Jangan sombong. Jangan belagu. Yang kelima, apa sih masuknya peristirahatan itu? Itu bicara soal iman. Kita cuma bisa masuk ke dalam peristirahatan itu dengan iman. Kalau saudara mau masuk di dalam peristirahatan Tuhan, saudara hanya bisa lakukan itu dengan iman. Karena istirahat itu sebenarnya identik dengan iman. Ketika saudara bekerja 6 hari dan kemudian saudara istirahat sehari. Sebenarnya saudara sedang mengatakan kepada Tuhan, nih saya kasih 1 hari. Saya gak kerja 1 hari, tapi saya berikan kepada Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan akan mencukupkan saya lebih daripada orang yang bekerja 7 hari. Karena kita lebih percaya sama kekuatan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Makanya kita kasih satu waktu yang harusnya kita bisa kerja, kita kasih ke Tuhan. Makanya itu juga prinsip perpuluhan saudara. Ketika saudara kasih 10%, saudara sedang mengatakan kepada Tuhan tuh apa sih? Ini nih, saya kerja untuk 90%. Tapi saya percaya Tuhan yang akan mencukupkan saya. Lebih daripada orang yang simpen semuanya 100%. Tapi saya serahkan 10% ini kepada Tuhan. Sebagai bukti saya percaya Tuhan untuk keuangan saya. Ketika kita memberikan hari kita, ketika kita beristirahat di dalam Tuhan. Kita sedang berkata, Tuhan hari di depan, masa depan saya ada di tangan-Mu. Saya mungkin kesannya buang-buang waktu dengan istirahat 1 hari. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, ketika saya serahkan ini untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan pelihara hari-hari depan saya. Itu prinsip iman sebenarnya. Jadi kalau saudara gak punya iman, gak bakalan masuk ke dalam peristirahatan itu. Saudara akan tolak firman ini. Gak mungkin lah, mana bisa sih. Jangan main-main saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 39-40, ini cerita soal waktu Lazarus dibangkitkan. Yesus ngomong ke Marta seperti ini. Kata Yesus, angkat batu itu. Bukan ngomong ke Marta, ini Yesus lagi ngomong ya. Angkat batu itu. Terus Marta ngomongin gini. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan Lazarus itu udah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tadi kita bilang bahwa rest itu soal glory, soal kemuliaan Allah. Dan di sini Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya, kamu baru bisa lihat kemuliaan Tuhan. If you don't believe, kalau kamu gak percaya, kamu gak bisa lihat. Yang menarik di sini, waktu Yesus datang ke kuburan Lazarus, ini udah di kuburan. Artinya Yesus udah set di dalam kehendak dia mau bangkitin Lazarus. Mau Maria atau Marta gak percaya, dia pasti bangkitin tetap. Makanya Yesus sampai bilang, nih ini pasti bakal bangkit. Tapi kalau kamu gak percaya, kamu gak akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau kamu percaya baru kamu bisa lihat. Makanya kenapa orang Israel di Ibrani dibilang mereka itu gak taat. Kenapa mereka gak taat? Karena mereka tidak mencampur apa yang mereka dengar dengan iman. Mereka tiap hari dulu di padang gurun, setiap hari lihat mujizat. Setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kurang apa? Setiap hari ada AC jalan. Setiap hari ada heater jalan ngikutin mereka. Tiang awan, tiang api. Laut merah terbelah, makanan dari surga turun setiap hari. Emang ada yang saudara pernah lihat makanan turun dari surga? Ada yang pernah lihat laut terbelah? Ada yang pernah lihat AC jalan ke barang saudara waktu lagi di Jakarta panas jalan terus ada AC ngelilingin saudara? Ada. Ini kayak gitu. Tapi masih gak bisa masuk ke tanah perjanjian karena gak ada iman. Ikut kegerakan Tuhan setiap hari. Ikut RJLM udah sampai jungkir balik. Ikut movement Tuhan. Udah nyumbang buat RJLM. Udah bayar buat RJLM. Bayarin 10 orang, 100 orang ikut RJLM kalau perlu. Tapi kalau gak punya iman, percuma. Kayak bangsa Israel. Setiap hari lihat mujizat Tuhan. Tapi gak punya iman ternyata. Jadi saudara bisa ikut movement, bisa ikut kegerakan Tuhan, tapi cuma ngelihat kegerakannya tapi gak lihat kemuliaannya. Dan hari ini saya mau mengundang saudara semua. Jangan sampai kita sia-sia ikut RJLM, jangan sampai kita sia-sia ikut movement. Tapi kita gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. By faith, dengan iman saudara. Satu lagi sebagai penutup mungkin. Ada satu sebenarnya yang menarik di sini sih saudara. Di kisah yang Maria dan Marta ini, sebenarnya bukan Maria Marta doang. Tapi waktu di Ibrani juga sebenarnya prinsipnya sama. Bahkan ketika kasus di dalam 10 orang kusta, 1 orang kembali kepada Yesus kan? 9 orang pergi ke imam. Itu imam perjanjian lama. Cuman 1 yang benar-benar datang ke imam maha tinggi. Pilihannya cuma 2.
saudara datang ke Yesus, ke perjanjian baru ini, atau saudara hanya kembali ke cara yang lama, cara kedagingan. Cara kedagingan tuh apa yang seperti tadi saya bilang, saudara itu kerja buat dapetin berkat. Saudara kerja buat dapet duit. Saudara kerja buat dapat penyediaan. Itu tuh, prinsip-prinsip itu tuh. Itu cara lama. Cara yang baru ketika saudara bekerja, pertanyaan saudara, bagaimana ini bisa digunakan untuk Tuhan? Bagaimana usaha saya bisa dipakai oleh Tuhan? Bagaimana pekerjaan saya, kalau saya adalah karyawan, bagaimana pekerjaan saya bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaannya itu. Fokusnya itu, bukannya saya lakukan ini supaya bisa dapat duit, supaya saya bisa makan enak. Kita kan suka ngajarin tuh ke anak-anak, lu kalau mau makan enak, kerja cari duit yang pintar. Bukan berarti anakmu gak disuruh kerja ya. Of course harus kerja. Tapi kerja buat apa? Yesus sudah bilang, kamu gak usah khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Tapi kita ngajarin anak, lu kalau mau makan enak, lu kerja. Kerjanya jadi tetap disuruh kerja, tapi kerja bukan buat dapat makan. Kerja buat Tuhan. Tanya, nih Tuhan kerjaku nih mau dipakai buat bagaimana? What do you want? Biar makanan Tuhan yang sediain. Saat yang di kasus Maria dan Marta, orang-orang yang hadir di situ waktu ngelihat Lazarus bangkit, ada beberapa yang percaya, ada beberapa yang malah ke orang Farisi. Mirip ya kasusnya kayak tadi. Satu orang kembali kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus. Yang 9 tetap jalan aja. Mereka ke imam sesuai dengan metode perjanjian lama. Di Ibrani pun juga makanya dikatakan, ini kamu udah di perjanjian baru, jangan balik ke perjanjian lama. Dan ini nih gambarnya. Waktu Maria dan Marta, orang-orang yang lihat Lazarus dibangkitkan, ada yang percaya, ada yang pergi ke imam-imam besar di Bait Allah. Tandanya apa saudara ketika saudara kembali ke hukum Taurat? Orang-orang Farisi itu bilang apa? Ini kalau kita biarkan si Yesus ngelakuin ini terus, nanti orang-orang bakal percaya sama dia. Nanti kalau orang-orang percaya sama Yesus, nanti kita bakal diusir dari Bait Allah ini, dari tempat ini. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kita bakal dikeluarkan dari from our temple. From our place. Padahal itu Bait Allah punya siapa sih? Punya Tuhan. Tapi orang-orang Farisi itu, orang-orang imam-imam itu bilang apa? Nanti kita bakal keluar dari tempat ini, kita bakal diusir dari tempat kita. Ini kan gereja bapak gue. Ya Bella kenal lagi. Ya. Ini kan gereja, ini gerejanya saya. Ini kan tempatnya kita, ini kan usaha saya. Fokusnya apa? Saya. Itu tanda ketika kita kembali ke perjanjian lama, ketika kita kembali ke hukum Taurat, fokusnya selalu kepada kepemilikanmu. Apa yang kita miliki. Ini kan usaha saya yang sudah saya kerjakan dengan keringat saya sendiri. Wah. Itu tanda-tanda ketika kita kembali ke perjanjian lama, ke dalam hukum Taurat. Ini usaha yang saya kerjakan sendiri, udah susah payah. Ini gereja saya, ini gereja bapak gue. Apapun itu, fokusnya selalu ke ini punya saya, bukan punya Tuhan. So berhati-hati saudara. Jangan main-main dengan pesan ini, jangan main-main dengan prinsip ini, prinsip rest. Kemarin di Starji waktu saya pimpin pujian, saya mendapatkan sesuatu. Saya cuma diingatkan tentang belakangan ini ada konser Bruno Mars kan ya. Ada yang viral, orang beli tiket udah mahal-mahal sampai 8 juta ya kalau nggak salah ya. Tapi dapat kursinya begitu dia duduk malah ngeliatnya tiang. Marah dia ya gak? Marah. Udah beli tiket gue mahal-mahal, gue bukan lihat Bruno Mars langsung.
Ada juga yang beli tiket ngeliatnya panggung. Karena dari samping, gak kelihatan orangnya sama sekali. Marah. Kenapa mereka marah? Gue udah bayar mahal, gue gak bisa ngeliat orangnya. Ini Bruno Mars saudara. Tahukah saudara yang menciptakanmu itu Tuhan? Dan saudara tiketnya udah dibayar dengan lunas. Dengan darah yang mahal oleh Kristus. Tiketmu dibayar supaya apa? Supaya saudara bisa duduk muka dengan Tuhan. Mau disia-siain? Ini udah dibayar. Dibayar bukan pakai duit, pakai darah yang mahal. Mau disia-siain? Tiket VVIP ini duduk berhadapan muka dengan muka. Saudara boleh duduk di paling belakang. But if you believe in Jesus, kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara masuk di dalam peristirahatan ini, undangan Tuhan ini, saudara akan berhadapan muka dengan Tuhan. Jangan anggap enteng. Dan di Ibrani dikatakan, hari ini jika firman Tuhan berkata kepadamu, jangan keraskan hatimu. Iman berkata, hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. So hari ini buat keputusan. Mungkin ini kesannya cetek ya. Istirahat, apa sih istirahat? Tapi ini sesuatu yang penting. Pastikan kita punya hati yang beristirahat. Punya iman betul-betul kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Biarlah Tuhan Engkau yang ajarkan kepada kami Tuhan. Engkau yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kami. Ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau. Ajarkan kami to rest in you. Ajarkan kami untuk bisa mengerti arti istirahat ini Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa beristirahat betul-betul di dalam hadirat. Untuk kita bisa benar-benar sadar bahwa pekerjaan-Mu itu sudah selesai. Penyediaan-Mu sudah ada di depan, kami gak perlu khawatir akan yang hari depan. Itulah sebabnya kami bisa rest. Dan ajarkan kami untuk bisa menghormati, untuk bisa mengikuti siklus yang daripada-Mu. Untuk bisa bergerak bersama-sama dengan Engkau. Ajarkan kami untuk bisa punya postur yang benar. Untuk mendekat kepadamu. Supaya kami bisa mendapatkan blessings ini Tuhan. Karena kami percaya kami mau terima berkat yang daripada-Mu ini. Berkat istirahat itu Tuhan yang Engkau sediakan bagi setiap orang percaya. Kami mau itu Tuhan. Kami gak mau anggap enteng itu Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di hari Minggu. Jika hari Minggu dijadikan hari libur. Jika hari Minggu dijadikan sebagai hari yang libur di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Kami gak mau anggap enteng itu Tuhan. Kami gak mau anggap ini sebagai suatu kebetulan saja. Tapi kami percaya ini adalah rencana yang datang daripada-Mu. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa biarlah istirahat yang daripada-Mu boleh ada atas kami. Biarlah jiwa kami ditenangkan. Biarlah hati kami ditenangkan. Biarlah kami tidak tergesa-gesa. Biarlah kami tidak buru-buru di dalam segala hal. Biarlah kami Tuhan tidak tergesa-gesa di dalam, bahkan di dalam usaha kami. Di dalam pekerjaan kami. Biar kami tidak gampang Tuhan untuk terburu-buru. Tapi biarlah Tuhan kami beristirahat. Rest upon you. Orang-orang yang hadir di sini dengan letih lusuh berbeban berat. Orang-orang yang mungkin datang dengan masalahnya. Yang sudah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Tapi pada hari ini jika mereka mendengar firman yang daripada-Mu, biarlah hati mereka boleh diberi kedamaian. Biarlah mereka boleh datang kepadamu untuk berkata, Tuhan, aku gak bisa. Tapi hari ini aku mau beristirahat di dalam Kau. Aku mau membiarkan Tuhan yang bekerja. In Jesus name. Di dalam nama Yesus. Setiap orang yang percaya, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Boleh katakan. Amin.